Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Beredar video ya di mana ada tokoh-tokoh bangsa begitu kan ya, seperti banyak purnawirawan yang kemudian sekarang ini menuntut mengadili Jokowi. ini ini nampaknya sudah mulai panas begitu kan ya. Pada tanggal 2 ya Oktober kabarnya begitu kan ya, akan menggeruduk KPK melaporkan Jokowi. Wah, ini nampaknya pasti ada teriak-teriak tangkap Jokowi, adili Jokowi dan sebagainya begitu. Pasti seperti itu begitu. Kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai Republik ini dan masih mempercayai rusaknya negeri ini atas kelakuan seorang Jokowi yang telah banyak merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Saya mewakili teman-teman dari Gladiator mengajak atau menghimbau seluruh anak bangsa untuk hadir di KPK pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai dengan selesai, dengan maksud tangkap dan adili Jokowi. KPK harus bertanggung jawab untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Tapi kita lihat saja bahwa sejak dulu begitu kan ya, orang-orang yang mengadili Jokowi, sejak dulu orang-orang yang menangkap dan melaporkan bagaimana soal kasus-kasus yang diduga kepada Jokowi begitu kan. Jokowi tidak pernah diperiksa. Jokowi tidak pernah datang begitu kan untuk di persidangan dan sebagainya begitu. Salah satu yang kemudian menjadi perhatian begitu ketika Tom Lembong menyebutkan soal kasus ada perintah dari seorang Jokowi. Jokowi didesak untuk diperiksa, nyatanya tidak berani untuk memeriksa Jokowi begitu. Apalagi KPK ini. Karena begitu banyak narasi-narasi muncul di berbagai media sosial, salah satunya yang saya tahu ada Ruslan Buton begitu kan ya, dengan purnawirawan lainnya dan para tokoh-tokoh lainnya ya, pada tanggal 2 Oktober kabarnya begitu kan ya, akan menggeruduk KPK, melaporkan Jokowi begitu kan, mendesak Jokowi ditangkap dan adili Jokowi. Dan saya kira ini akan ada demo besar-besaran. Bisa saja begitu kan. Karena dengan adanya warisan-warisan dari seorang mantan presiden ini, coba kita lihat saja negara kita begitu, menjadi beban kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto nampaknya bekerja sendirian, ya. Ya, kemana wapresnya? Nggak tahu di mana mereka begitu. Jadi saya kira ini banyak tuntutan-tuntutan dari para tokoh di situ begitu kan, pada tanggal 2 Oktober ini kabarnya begitu ya. Jam 13 ya, 13.00 begitu kan ya, dengan maksud akan mengadili Jokowi dan menangkap Jokowi dan akan bertanggung jawab datang ke KPK untuk mendesak ya KPK di situ. Nggak tahu lagi ya apa yang mau dilaporkan. Beberapa kali begitu dicoba ya dulu begitu kan ya, juga aktivis tahun 98 begitu juga bahwa pernah melaporkan Jokowi ke KPK begitu soal kasus-kasus besar. Salah satunya yang kemudian melaporkan di situ adalah aktivis gerakan Nurani 98 begitu kan ya, Ubaidillah Badrun kalau nggak salah begitu. Ubaidillah Badrun pernah melaporkan soal bagaimana kasus-kasus Jokowi dan anak-anaknya dan keluarga-keluarga mereka. Tapi KPK tidak pernah memberani dan meminta tanggapan atau memeriksa dari seorang Jokowi atau diminta klarifikasi apapun begitu kan ya. Jadi tidak pernah di situ. Saya kira ini percuma mau melaporkan seorang mantan presiden ya, kalau masih orang-orang itu aja begitu kan ya, para geng-geng Solo di situ begitu. Saya kira percuma aja. Tidak mungkin Jokowi ini akan ditindak. Tidak mungkin Jokowi ini akan diperiksa, diminta keterangan atau apa begitu kan. Karena apa? Karena mungkin lihat saja begitu, siapa sebelumnya yang menjadi konteks bahwa memanas soal adili Jokowi. Ini semakin memanas di situ begitu. Nah, gerakan inilah yang kemudian untuk mengadili Jokowi dan menangkap Jokowi begitu kan sejak lama digaungkan, tapi tidak pernah Jokowi ini diperiksa dan berbagai apapun begitu. Apakah ini langkah mereka sekarang ini tidak berkutik karena presidennya Prabowo? Kita tunggu saja. Ya bisa saja ada nuansa-nuansa seperti itu begitu kan. Biasa ada pro dan kontra begitu kan ya. Dan tidak hanya itu ya, para purnawirawan ya juga menyampaikan begitu kan ya, akan
akan melaporkan soal dugaan-dugaan tindak pidana korupsi dan sebagainya, dan para tokoh-tokoh purnawirawan di situ juga melaporkan dugaan korupsi Jokowi ke KPK begitu pada tanggal 2 ini. Ini kan semakin membludak di situ begitu kan. Orang-orang di situ tanggal 2 Oktober ini apakah ada demo dan tuntutan-tuntutan untuk bagaimana seorang Jokowi bisa diadili atau ditangkap dan sebagainya. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Persoalan-persoalan ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi secara tidak langsung bahwa ya undangan untuk hadir di KPK pada hari Kamis 2 Oktober 2025, para tokoh bangsa akan melaporkan Jokowi atas dugaan korupsi. Bayangkan, kalau sudah ada dugaan-dugaan korupsi seperti ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Siapa yang akan bertanggung jawab? Ngeri-ngeri, Mas. Saya kira dari dulu memang ya untuk mengadili Jokowi dari dulu memang begitu, tapi tidak pernah rasanya begitu kan ya Jokowi itu diperiksa dan sebagainya. Ada apa di balik ini semua? Ini kan pada akhirnya masyarakat kan bertanya-tanya begitu kan ya, bertanya-tanya soal bagaimana posisi Jokowi dan sebagainya begitu, dan keluarga-keluarga mereka aman-aman aja kayaknya. Ya inilah yang terjadi begitu kan. Wajar dalam dunia dunia politik begitu, ada pro dan kontra. Tapi saya yakin dan saya yakin bahwa persoalan-persoalan ini bisa diatasi begitu kan ya. Bisa menemukan jalan kalau semuanya transparansi dan penegakan hukum itu begitu kan benar-benar ada. Coba kita dulu begitu kan ya, data dari OCCRP terkait Jokowi ya, dugaan korupsi Jokowi begitu besar ya. Ini sudah sejak dulu dilaporkan ke KPK begitu kan ya, sejak dulu di situ begitu. Jadi ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian banyak yang sekarang ini mengatakan bahwa percuma mau laporkan sosok dari seorang Jokowi itu begitu. Kabarnya begitu kan. Dan tidak hanya itu begitu. Bahkan ya Ubaidillah Badrun sudah memperjuangkan di situ begitu kan untuk melaporkan Jokowi, tapi hanya itu aja begitu. Malah yang kena sendiri adalah Ubaidillah Badrun. Yang nggak tahu ini konsepnya bagaimana, tapi yang jelas ya bagi kami adalah ketika ini dibawa ke ranah hukum begitu kan pasti ada ada hitung-hitungan secara fakta, realita dan sebagainya begitu kan, sebagai bentuk bahwa sosok dari seorang Jokowi itu benar-benar ada dugaan korupsi atau tidak begitu kan, atau kesalahan-kesalahan fatal secara administrasi dan sebagainya. Jadi saya kira dengan rilis OCCRP dulu itu banyak kritikan-kritikan dari netizen terhadap Jokowi begitu kan ya, dan bahkan angkatan aktivis Nurani 98 menilai bahwa laporan dari OCCRP itu bisa jadikan sebagai tolak ukur bagaimana soal di era kepemimpinan dari seorang mantan presiden itu, yakni Jokowi. Ini banyak masih nuansa-nuansanya, kalau menurut saya pribadi begitu kan masih saja orang-orang itu aja begitu kan. Tapi di berbagai media sosial banyak pro dan kontra. Ada yang mendukung Jokowi, ada yang tidak begitu kan. Ada yang dikatakan sebagai cari sensasi dan sebagainya. Tapi langkah-langkah inilah yang kemudian ya, apa yang terjadi di era Jokowi begitu, banyak yang menemukan soal dugaan korupsi ya. Sekarang kita lihat saja, banyak di era Jokowi, menteri-menterinya banyak yang ditangkap juga begitu. Bagaimana soal kasus Pertamina dan sebagainya. Mungkin masyarakat ingin menyelamatkan bangsa dan negara dan demokrasi ini mungkin ya dengan tujuannya seperti itu begitu. Ya inilah politik yang terjadi saat ini. Jadi bagi kami adalah boleh teman-teman menggaungkan berbagai apapun begitu kan, tapi kita lihat saja bahwa sosok dari seorang Jokowi juga kan punya kekuatan begitu kan. Secara mentalitas dia punya pasti orang punya hitung-hitungan politik lah begitu kan. Pasti ada orang yang kemudian tahu siapa mereka begitu. Ya berbeda dengan yang sekarang yang dikritik oleh PDIP begitu, soal bagaimana Parcok, sebagaimana orang-orang Jokowi di berbagai instansi dan sebagainya. Ini menandakan bahwa Jokowi ini semakin tertekan pada akhirnya begitu. Salah satu misalnya Jokowi soal Gibran 2 periode. Nah, Gibran 2 periode ini kan didorong begitu dari relawan-relawan Jokowi. Bahkan di Jokowi sendiri mengakui begitu kan ya, untuk memerintahkan relawan-relawan mereka untuk mendukung Gibran 2 periode dan sebagainya. Ini saya kira langkah yang kemudian yang diambil oleh mereka begitu kan ya, sebagai bentuk bahwa
Jokowi itu dianggap masih layak berkuasa dan sebagainya begitu. Ini kita lihat saja, itu sudah di depan mata kok begitu. Jadi saya kira dengan adanya demo-demo seperti ini mungkin ya masyarakat akan tahulah begitu kan ya betapa pentingnya di situ untuk menjaga bangsa kita ke depan tidak lagi ya yang dikuasai oleh mereka begitu kan. Bahkan menurut Rocky Gerung bahkan nanti Gibran dan Jokowi bisa saja nanti menjadi presiden dan wakil presiden. Ini salah satu kritikan dari Rocky Gerung begitu kan. Ini dari diramal duluan kalau tahu keluarga tersebut tidak punya malu dan etika. Semua yang bertentangan dengan norma pasti bisa terjadi. Walaupun itu di luar nalar. Orang-orang Indo yang dikenal sebagai negara budaya dan beradat istiadat tinggi. Coba kita lihat saja begitu. Nih, Kapolri Pak Listio Sigit, Perdana Menteri atau LBP, Menko Sri Mulyani, itu dulu begitu kan ya. Menteri Sosial ya Kahiyang Ayu, Menteri Pembangunan Manusia Iran. Ini banyak sekali yang kemudian merilis dengan hal-hal seperti itu nantinya begitu kan. Kalau ya Jokowi Gibran ini menjadi satu begitu. Tapi mungkin nggak? Saya kira juga tidak mungkin begitu kan ya. Tapi nggak tahu lagi, ini kan masalah politik. Kenapa? Karena di tahun 2029 itu ada kan pertarungan partai sebenarnya. Presidensial threshold 20%, terus kemudian presidensial threshold ini kan sudah dihapus begitu, bukan tidak mungkin partai-partai di situ akan berbondong-bondong untuk mengusung ya Prabowo Gibran atau Jokowi Gibran atau siapa begitu. Ini salah satu kritikan dari netizen ya. Ada yang mengatakan mungkin bisa terjadi jika mereka berdua ya tidak masuk penjara dalam waktu dekat. Begitu masif kebohongan publik dua orang itu sangat layak itu dipenjara, kata komentar-komentar dari netizen. Ya, tapi dengan adanya seperti kan harus fakta secara realita begitu. Faktanya apa? Ya, yang dituduhkan apa? Ya, ini kan ada persidangan di situ begitu. Kalau persidangan adalah mengacak-ngacak konstitusi, sebenarnya kan Jokowi ini kan diperiksa begitu sejak awal begitu kan. Apakah takut ya orang-orang yang ingin memeriksa Jokowi dan sebagainya begitu? Masa iya begitu orang-orang mereka memeriksa Jokowi? Nanti dianggap jeruk makan jeruk lah akhirnya. Jadi saya pribadi berasumsi begitu kan, yang menganalisa betul bahwa kekuatan Jokowi itu rasanya masih ada. Kekuatan Gibran nantinya begitu masih ada kalau dia menjadi presiden. Ngeri bos, ini persoalannya. Tapi di tahun 2029 sudah menggaungkan bahwa sosok seorang Gibran di situ begitu kan. Ya dianggap bahwa 2 periode dan sebagainya. Kita tunggu saja apakah nanti Gibran 2 periode atau tidak. Apakah laporan dari Purnawirawan ini akan didesak, akan diterima oleh kalangan-kalangan politisi atau bagaimana begitu. Saya kira agak jauh juga begitu. Karena kekuatan Gibran ini masih di atas angin. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.